Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kembali kita di Modul Nusantara. Di sini kita mengenai tentang kebinekaan. Baiklah, kita sudah di tempat yaitu bisa dilihat di atas yaitu Candi Agung Amuntai. Ya, Candi Agung Amuntai itu letaknya di Amuntai itu sendiri di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sopyan Adam Fibrian dari Mentor. Untuk hari ini bertugas sebagai MC. Dan di sini kita kedatangan yaitu Bapak Dr. Andus, belum ya, Bapak Dr. Andus Haji Ismail. Beliau PLH Kepala OPT Candi Agung Situs Budaya di bawah Dinas Pariwisata HISU, Pak. Ya, betul. Ya, betul. Ya, baiklah Pak. Sebelumnya Pak bisa kenalkan dulu bagaimana sejarah dari Candi Agung ini sendiri? Ya, silakan Pak. Candi Agung ini sebenarnya pertama kali ditemukan sekitar tahun 64-an, 66 gitu. Wisata Candi Agung adalah merupakan situs peninggalan agama Hindu. Jadi pada waktu dulunya itu ini merupakan cikal bakal kerajaan Banjar. Pertama kali kerajaan yang ada di Banjarmasin di Kalimantan Selatan ini, cikal bakalnya itu ada di Hulu Sungai Utara sekarang ini, atau yang kita kenal dengan nama Amuntai. Kerajaannya bernama Kerajaan Daha. Hingga sekarang ini di sini masih ada situsnya, yaitu situs Candi Agung. Situs Candi Agung ini dibangun sekitar tahun 1438 Masehi. Jadi sudah lama. Setelah itu kemudian hilang dan ditemukan kembali pada tahun melalui penggalian oleh arkeolog mungkin lah, dari arkeologi di kota Amuntai ini kemudian ditemukan dan berdirilah sekarang situs-situs yang ada di lokasi Candi Agung Amuntai ini. Yang pertama-tama, ya silakan. Ya. Baik Pak, mungkin kita bisa langsung kita lihat Candi Agungnya, langsung kita perkenalkan bagaimana isi di dalam Candi Agungnya, supaya kawan-kawan yang lain bisa dapat melihat secara langsung masalah untuk Candi Agungnya. Baiklah, ayo Pak. Ya, kita silakan. Ya, silakan masuk. Karena banyak situs yang ada di Candi Agung Amuntai ini, banyak situs yang ditemukan seperti situs pertapaan nanti, kemudian Telaga Darah, dan ada situs. Gimana Pak, kita bukanya dulu. Jadi kalau di Candi Agung ini Pak, ada berapa situs Pak? Rasanya ada 4 situs di sini. Iya. Ada 4 situs. Untuk jadwal pembukaan untuk Candi Agung ini Pak, apakah setiap hari atau setiap pekannya Pak? Setiap hari dibuka untuk umum ya, untuk para penziarah. Kemudian di bawah Pak. Udah bisa jalan sini jarang. Ada Pak, kalau kita jalan sana aja Pak, jalan depan. Gak bisa ya kan. Oh iya. Yuk, kita sudah memasuki area Candi Agung. Bisa teman-teman lihat Pak. Denahnya kan dulu dilihat. Kita masuki area denah dulu ya, supaya kita tahu untuk pemetaan dari Candi Agung itu sendiri. Ya. Berapa Pak? Temukan lagi Pak. Tahun 64, 66 Pak. 19 Pak. 1964 sampai 66 orang penggalian. Penggalian malah. Ya, langsung aja kita ke denahnya Pak. Ya, ke denahnya langsung. Jalan sini Pak. Ya. Yuk. Di sini tempatnya masih asri Pak. Ya. Ini ada pohon pinang, ada pohon beringin. Ini pohon yang paling lama, ini pohon apa ini? Bambu kuning. Itu bambu kuning. Saya lihatkan kawan. Ini untuk rehabilitasinya Pak, apakah ada pembantuan dari pemerintah atau bagaimana Pak?
pemerintah memang untuk tahun-tahun terakhir ini, 2 tahun terakhir setelah adanya peristiwa COVID ini, Iya. kelihatannya 2 tahun terakhir ini tidak ada bantuan ini. Mudah-mudahan yang akan datang nanti Candi Agung yang merupakan situs bersejarah untuk Kota Muntai pada khususnya dan Kalimantan Selatan pada umumnya menjadi perhatian lah untuk diperbaiki. Kemudian lagi lanjut. untuk diperbaiki nanti situsnya ini mudah-mudahan akan menjadi ikon yang terbaik Amin ya. untuk Kota Muntai. Berarti itu ibaratnya itu kemauan kita ya Pak Ya, kepada kemauan pemerintah, kita. semoga dapat kita rehab lagi, diperbaiki lagi sehingga para pengunjung juga dapat enak lah Ya, enak. sarana prasarananya. Terutama ini karena lokasinya luas. Iya. Kalau kami mengharapkan sih pemerintah daerah bisa membuat sejenis hutan kota lah, Oh iya, hutan kota kota. yang rindang untuk bersantai lah warga Muntai pada khususnya. Baiklah kawan-kawan, Nih, ini kita sudah memasuki area denah dari Candi Agung Pak. Silakan Pak dijelaskan Pak. ini pertama-tama kita akan tadi memasuki gerbang Candi Agung. Kemudian kalau kita berputar mengikuti denah ini, pertama-tama kita akan memasuki satu situs, yaitu situs Telaga Darah. Nah, itu Telaga Darah. Kemudian kalau terus Tiang Mahligai, Iya. tempat permandian Putri Junjung Buih. Itu kemudian lagi ke pertapaan, tempat pertapaan Pangeran Suryanata, dan terus ke yang besar itu situs Candi Agungnya atau situs yang utama. Iya. Kemudian lagi kalau kita terus ke belakang di sana itu ini indah kelihatan, ini di belakangnya itu ada tempat pemandian Tiang Mahligai namanya, Iya. di mana para keturunan yang berasal dari keturunan Pangeran Suryanata yang ada di Kalimantan Selatan, baik Kalimantan Tengah maupun Kalimantan Timur akan datang ke sini. Biasanya mereka mandi Oh di belakang iya. sana, memenuhi ritual, kemudian kembali. Biasanya ya, Pak, kayak gitu? masih ada Oh, ritual jadi, mereka paling. Nah, silakan. Jadi untuk saat ini untuk yang pelaksanaan ritual-ritual itu masih ada Pak, masih ada, berlaku di sini. masih. Jadi keturunan-keturunan mereka yang tersebar di Kalimantan ini biasa paling lama 1 tahun sekali akan kembali mengunjungi situs Candi Agung. Apakah mereka itu hanya berdoa selamat kata namanya, Iya. kemudian mandi di Tiang Mahligai, atau minta air di situs-situs yang ada di sini, dan kemudian lagi melihat-lihat lah gitu ke asal usul keturunan mereka Baik yang Pak. ada di sini. Jadi Pak, kita supaya ke kawan-kawan dari mahasiswa, dari pertukaran mahasiswa ini lebih mengenal lagi, bagaimana kita langsung aja Pak Ya, jalan menuju jalan tempat-tempatnya menuju. Pak. Ya, silahkan melihat situs-situs yang ada itu. Ya Pak, silakan Pak. Silakan. dulu ya. Ya, Telaga Darah dulu. Telaga Darah. Depan dulu. Iya, Ya. Nah, kan balik pulang. Terbalik. Oh, tapi dia. Akhirnya kameramen yang muncul. Ini yang mata Gamut aja ya. belum. Udah, oke, sip, lanjut. Bu, kita langsung aja Bu, bisa ke sana kita lihat dulu Bu. Jadi ini Bu, apa ini Bu? Tempat apa ini Bu? Sini tempat pelepasan hajatan. Oh, pasar hajatan. Inggih. Kita bisa boleh masuk sini Bu? Silahkan. Jadi pelepasan hajatan ini tergantung tamu-tamu yang datang. Nah, jadi tamu yang datang tuh Pak umum aja, ada yang bisa tamu dari Cianjur, Palembang, Sulawesi, sampai dari Bali. Inggih, luas yang candi ini dikenal orang itu sampai keluar daerah gitu. Jadi bagaimana ini Bu untuk pelepasan hajatan ini? Pelepasan hajatan ini misalnya kan kalau ada niatan, Iya. nantinya kan misalnya niat apa saja Iya. Kak, misalnya kalau berusaha kan karena sini terkena dengan perdagangan. Nah, nantinya kalau aku berusaha diberkahi rezeki, usaha lancar, nantinya aku
Bailanglah sini melepaskan hajatan, jadi nantinya menaruh kambangnya lah seperti. Oh, Nah, jadi ditaruh kembangnya Bu ya? ya Oh iya. Jadi itu Bu, tempat apa itu juga Bu? itu bekas penggalian aja Pak. Oh, Itu yang mandak payung tuh dari Bali Pak. Oh dari Bali. Inge. Jadi sampai ke Bali ini. Jadi maksudnya tuh kan model kayak Inge kan. hajatan Inge. ya, menaruh payung di Inge. Candi Agung. Kalau dari Bali tuh gue kuatnya mengenal leluhurnya. Heeh. Nah, dianggapnya leluhurnya sini karena kan agama itu tadi pertama kali agama Hindu. iya. Nah, jadi kan dari sana mungkin kan bisa juga kan orang asli Banjar mungkin merantau kah pas tinggal sekarang ini di Bali mungkin anak cucunya turun temurun kayak itu nah. Karena Nah. memang agamanya yang Iya. Nah, jadi kan itu yang Bali yang menaruhnya dari Bali. Jadi candi ini gue luas pengaruhnya dari kerajaan luar juga. jadi itu kayak telaga kah atau apa? Ya, Biasa aja. Kalau ini gue sumurnya Bang, kalau sekarang ini kan dikenal orang sumur candinya. Ini kan ada airnya. Jadi airnya ini pun dianggap orang keramat. Kadang-kadang kan orang mau jadi kan kita sediakan ini airnya di sini supaya kan jangan sering diinjak-injak masuk ke dalam. Nah, lalu kan kita sediakan. Jadi orang yang mau apa hajatan mau apa aja. Tergantung hajatan tamu-tamu yang datang untuk apa. Airnya ini lillahi ta'ala aja semuanya tawakal tu Allah. Iya. Yalah. Nah, Baik. Jadi kawan-kawan yang ingin punya hajat bisa dihajatkan di sini. Nanti ketika teman-teman sudah berada di Amuntai, kita kembali lagi ke situs ini, kita langsung ke sini untuk melepaskan hajat. Masih banyak Bu. Kita lanjut lagi ke situs berikutnya Pak. Tiang 9. Tiang 9. Ya. Lanjut kita yuk. Ayo lanjut lagi. Oh iya. Kalau ini kan kita Banjar bertabung tawar atau tutungkal. Karena hajatan sudah tadi takabul, lalu jangan minta restu, kemudian yang akan datang lebih baik gitu apa gitu. Kemudian Ditaruh kepala Bu ya biasanya. bisa Taruh dari kepala kepala baca salawat, iya, terus bahu kiri, dari bahu kanan, bahu kiri. Ya, mudah-mudahan berkat minta doa-doa atau restu dari Putri Junyumbui, Sidin mendoakan Allah Ta'ala yang mengabulkan. Semacam itu kemudian ya. Nggih, ya. Oke. Nah, ini bisa dilihat bata-batanya. Bata-batanya hamparan-hamparan bata ini ada pecah-pecahannya. Ada yang utuh belum pecah kan itu bisa, tapi ukurannya kada sama karena kan waktu dulu orang mencetak ini pakai tangan, kada pakai kita tuh Bu kada pakai cetakan. Kan kalau cetakan kan ini pakai cetakan jadi ukurannya tuh sama gitu nah. Berat Bu, keras betulnya nih gue. Nih baru aja pulang ada yang ngarang kebanyakan kesaktian lalu kan ada yang suka congke-congke yang tangan osel nih. Oh sayangnya Bu. Ini sudah beberapa kali kita Oh berat ini. ya. Oh kisaran sekitar Ukurannya besar. lebih dari 10 kilo ini. Banyak ya sakti-sakti juga yang mau apakah aja nih. Ini kan kena kita recap lagi, kena kita belikan samin, tapi kan ngaran banyak yang tangan osel jadinya itulah. Kalau ada hajat, punya kesaktian ini angkat. Bisa. Masalah sering kan sudah dalam. Jadi kuat ya Bu, angkat apa aja jadi kuat. Sakti kah yang benar Bu. Ayo kita lanjut lagi ke sana. Tiang 9. Masih on ya. Ke situs Bu, yang lain. Pak, silakan masuk Pak. Kalau mau bilang, silakan masuk. Masuk aja Pak. Ini Pak Sulun kebetulan ada tamu. Silakan jepian lah. Masukkan aja Pak. Dulu. Ulun sedikit lagi ke belakang. Kan masukkan dulu lah nanti. Lanjut kita. Nah, waktu dulu sekitar abad ke-14 masih sini lautan. Karena sekarang ini ada perkotaan, lalu sungainya ini jadi kita tuh tatabet lah kada bersatu langsung sungai yang di jembatan Sungai Paliwara tadi yang Patong Itek tadi. Iya. Nah, seharusnya ini bersatu, makanya dinamai sini diiras Sungai Malang. Ya. Karena memberi faktor sungai ini Malang kada bersatu airnya sungai-sungai yang lain.
Oh, Jadi iya. sini termasuk daerah Sungai Malang. Asal usulnya ya Bu ya. Nggih. Nah, jadi asal usulnya sekitar abad ke-14 masih lautan. Nah, disitulah sekarang ini jadikan orang bermandi-mandi. Tapi mengambilnya airnya ke Mahligai Putri Junjung Buih. Yang situ tadi. Talaga Darah lain Bu di Putri Junjung Oh, Buih. yang tadi Bu. Itu Telaganya. tempat Putri Junjung Buih berdudus dan berias bedenden. Oh, Kita dan- terus ke bawah. Pasien pian timbul gugur. Nah, Nah, kita memasuki situs Tiang salah satu Sembilan, situs lagi Tiang Pelabuhan 9. atau dermaga. Nah, waktu dulu di sini dijadikan mandi-mandi sebelum dibikin kamar mandi. Jadi di sini dulu yang pertama kali orang mandi-mandinya. Makanya gini kada dilepas. Kalau dilepas kadang-kadang ada yang mencari mana kan pemandian waktu dulu kisahnya memang sebelum didirikan kan kamar mandi. Itu kamar mandinya ada 2 Bu. Nah, jadi sekarang ini di Tiang 9 ini tempat orang bermandi-mandi atau berdudus. Dudus itu istilah. Istilah apa Bu? Berdudus itu artinya Bu? Berdudus saja kita bermandi-mandi. Oh. Bisa mengambil adat Putri Junjung misalnya pakai mayang. Oh iya Atau pakai ke bunga 7 rupa atau 3 rupa. Nah, Seperti orang yang mau menikah itu Bu? iya mau menikah atau mau mengadakan acara perkawinan. Oh, Sering iya. kan Iya. mandi-mandi gitu. Ya, adat orang Banjar. Jadi adat kan mengambil adat istilah itu adat Putri Junjung Buih. Nah, jadi adat Banjar lah. Jadi di sini sekarang si yang Tiang 9 ini Bu di bawah air ini kada kelihatan karena airnya dalam. Nah, seperti Inder itu yang seperti herang sama tiang sama tiang Putri Junjung Buih tadi. Tiangnya ada di dalam kolam Putri Junjung Buih tadi. Kalau musim kemarau bisa dilihat. Nah, ini kan malam pada timbun. Jadi pagi kah? Jadi menampilkan aja lagi. Jadi kita misalkan kunjungan sehari sebelumnya, habis itu tugas saya lagi. Jadi itu tuh menampilkan aja lagi Bu. Nampilkan aja lagi sambil menjelaskan entah mentor Ini kah. kan ada gambarnya, ini kan pertapaan. Ada diceritakannya lah pertapaan. Nah, ada Sambung. selain itu di kawasan Candi Agung juga terdapat pertapaan Pangeran Sunata, Talaga Berdarah, Tiang 9. Ini situs-situsnya gue. Jadi situs-situs yang ada di Candi Agung ini, nah misalnya ini pertapaan, ini Talaga Darah ini ayahanda Patmaraga Sukmaraga berbunuh diri, bukan Patmaraganya sini berbunuh diri ayahnya. Nah, ayahnya berbunuh diri dulu Kibine. Nah, ini tadi nang Mahligai tadi, Mahligai Putri Junjung. Ada pun sedikit ceritakannya. Yang ini kan kayak istana kah? Dia Mahligai itu tempat peristirahatan. Misalnya kan beh bedudus ya kayak weh ini kayak keraton Hamangkubuwono itu kan kolam, muri kolam pemandian. Ada ini kan beheri orang Mahligai menyambet kolam Jepang, cuma ada Mahligai peristirahatannya. Tempatnya beh bedudus, tempatnya bedudus bermandi-mandi langsung beristirahat beden dan berias. Nah, Marias ini Bu dayangnya adalah Mayang Sari. Dayang Putri Junjung ini 7. Mayang Sari itu dayang utama. Mayang Sari, Perancang Sari, Galuh Perancang Sari. 7. Nah, ini yang di dalam candi tadi bagus mundur. Ini lanjut deh. Lanjut. Oke. Habis kada. Jadi kita mungkin ke sana Bu, itu ada apa aja sih? Itu tadi keselamatan kita nah masuk ke sana. Ya, kita bisa lihat. Dilihat. Setelah bermandi-mandi tadi kan lalu selamatan gitu. Kameramennya harus di depan, oke. Dan sedikit dalam. Iya. Ini harus bisa nih berjurus. Jadi di sini ada apa aja sini Bu? Di sini kan setelah tadi bermandi-mandi atau berdudus, lalu kan ada berselamatan kita tahu. Nah, sini nah ibu-ibu nih yang jaga selamatan. Izin masuk Bu. Nah, jadi terus mandi, selesai mandi berselamatan. Oh, iya. Jadi setelah berselamatan nantinya ditapung tawari pulang. Mudah-mudahan sehat. Itu angkal tadi. Enggak. Iya. Jadi di sini ada apa aja ini Bu? Ibu salah satu penjual Nek,
Apa-apa ada aja sini Bu, ada cindera matanya Bu. Macam-macam. Ini. Ya. Ada gelang pukah, gelang sawan. Yang ini gelang sawan ini biasanya orang melahirkan bayinya berumur misalnya 1 bulan kah atau 2 bulan supaya jangan sawanan. Jadi kita tuh jangan benjol-benjolan kepala. Kan sering anak lahir tuh kan kepalanya yang berbinjol-binjol. Jadi dipakai gelang sawan ini. Oh, begitu gunanya Bu ya. Itu gunanya, nggih. Ini pulkah kah itu Bu? Nggih. Itu banyak cindera mata. Nanti kawan-kawan ketika Nah, ke Amun teh bisa nanti beli cindera masuk mata. langka juga. Pupur ini aja pupur besar beheri. Nah, ini kan kadang-kadang kan behna panas awak, bisa atau sering berkalohan, bisa pakai pupur ini. Nah, Terbuat dari apa? dari beres Bu, beres tuh direndam mungkin 1 minggu kah biasanya likale beres tuh direndam terus tuh disering beres tuh lalu kan digiling lagi supaya lama beres tuh supaya jadi nang kayak seperti gelepong. Nah ini kita langka boy pupur nih weh ini. Nah tapi ada orang boleh. Berapa harga satu? Harganya satuannya berapa itu Bu? Berapa Kak? 3.000. Nah kalau 2 bisa 5.000. Oh iya. Tuh ini ada apa ini juga Bu? Itu kalong. Ini ada tulisan huruf Arabnya Bu. Wah, enggak. Ayat kursi jadi. Ayat kursi. Enggak. Kalau ini pulkah ya Bu? Enggak. Itu gelang bisa dipakai. Untuk harganya ini Bu, cindera mata di sini Bu. Tergantung, kalau yang kecil ini kan 15.000. Kalau yang untuk orang yang dewasa kan ini 20, kalau yang besar ini 25. Iya. Nah. Terima kasih banyak Bu. Wah, masih kalah. Kita lanjut lagi ke sana ya. Habis ini nih situsnya. Habis sudah habis. Habis kalah. Enggak ulun pacul hale ngalih ke Mam. Berarti Bapak closingnya lah. Closingnya penutupannya. Penutupnya. Nah, Ini baik, hadirin. Makasih banyak nih. Masih banyak pula. Kita layani tamu. Pas kan biasa jadi tamu tuh. Nah, ada. Lawan depan. lagi kan Bapak pulang. Pak, Habis dah. Ya, Anak penutupan. Tutup coba ya. Ke muka, oke. Ya, coba. jadi kayak penutupannya. Terima kasih, minta maaf. Ya. Yang sambilan. Nah, aku ke dulu. Ingatannya itu. Demikian tadi kami telah berjalan-jalan mengelilingi situs Candi Agung yang ada di Amuntai, yang merupakan peninggalan para leluhur orang-orang Banjar Kalimantan Selatan ini, dimana inilah mungkin dari apa yang kami jelaskan mungkin akan menambah wawasan atau wacana untuk mengenal budaya dan peninggalan-peninggalan orang-orang zaman dahulu. Semoga kita mencintai daerah kita dengan ada keberadaan situs-situs yang ada di sini untuk sama-sama membina dan melestarikannya. Demikian dari kami ucapkan terima kasih atas kunjungannya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Untuk kawan-kawan demikianlah rangkaian dari kebenekaan pada Modul Nusantara pada hari ini. Salah hilap mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Laporan wabarakatuh. jangan lupa. Laporan. Jangan lupa ya laporannya. Di Spada berarti laporannya. Ya jangan lupa kepada kawan-kawan nanti diisi laporannya di Spada Dikti ya. Jangan lupa nanti kita isi di Spada Dikti. Terima kasih. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahdelena SPMP, dosen Model Nusantara Angkatan 1. Hari ini Jumat 10 September 2021. Model Nusantara
mengadakan kegiatan kebenekaan, yaitu mengunjungi Candi Agung Amuntai. Tujuan kegiatan adalah agar mahasiswa mengetahui dan mengenal sejarah kerajaan yang ada di Indonesia, salah satunya berada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Selamat menyimak dan selamat menyaksikan. Kita hari ini berada di situs Tiang Mahligai Putri Junjung Buih. Asal usulnya di waktu itu Lembu Mangkurat, salah satu anak dari saudagar yang berasal dari Keling atau negeri India, disuruh bertapa oleh ayah andanya, bertapa di atas rakit batang pisang, kata orang Banjar gitu ya, di hilir sungai negara untuk mencari raja putri, karena yang berhak menjadi raja untuk agama Hindu ya pada zaman dulu itu adalah keturunan dari kasta yang tertinggi ya kan itu. Dengan memohon kepada sang dewa, pada suatu hari bersejarah bertemulah Lembu Mangkurat dengan Galuh Ciptasari yang terapung-apung di sungai dengan diselubungi buih raksasa. Nah, itu. Mereka saling berbicara. Ada beberapa syarat yang dipenuhi ini seperti yang tertera dalam situs ini, merupakan sejarah singkat ini. Adanya situs Tiang Mahligai yang ada di sekitar kita ini. Bahwa Patih Lembu Mangkurat sebelum boleh membawa putri tersebut ke kerajaan negara Dipa. Kerajaan kita ini negara Dipa pertama, cikal bakal kerajaan Banjarmasin itu adalah kerajaan negara Dipa di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Setelah kerajaan negara Dipa ini kemudian berpindah nanti ke kerajaan Daha di negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan keturunan ketujuhnya baru ke Kuin yang masuk Islam itu kerajaan yang di Kuin itu tuh keturunan ketujuh itu sudah Pangeran Suryan Saka itu yang masuk Islam tuh, keturunan ketujuh. Jadi setelah permintaan memenuhi Galuh Ciptasari di bawah Lembu Mangkurat ke keraton, tak lama kemudian Galuh Ciptasari dinobatkan menjadi raja atau ratu sesuai dengan amanat almarhum ayahanda Empu Jatmika. Jadi Empu Jatmika sudah meninggal pada waktu itu. Dan namanya sekarang adalah Putri Junjung Buih yang terkenal. Inilah situsnya ini, Tiang Mahligai ini. Oh, jadi sebelum naik ke deretan itu ya? Ya. Dia meminta syaratnya dibuatkan tiang Mahligai yang terbuat dari batu tulis. Iya. Situsnya itu ini. Situsnya ini. Mahligai ini situsnya ini. Jadi setelah dia naik ke daratan dia mau diangkat menjadi ratu kayak gitu. Ya, mau diangkat jadi ratu ya ini asal usulnya itu. Kepercayaan sekarang ini terutama masyarakat Banjar, air Sumur Mahligai ini nih airnya ini, nah ini ya air ada di dalam ini. Langsung. Nah Mahligai ini kita lihat dibuat untuk mandi-mandi acara perkawinan, untuk mandi-mandi anak yang masih perawan atau remaja, untuk mandi supaya dipandang orang penuh kasih sayang, pengasihan kejar orang itu Bu. Nah ini Bu, silahkan aja kalau mau cuci muka atau mau mandi, kalau mandi itu bawa satu Jadi botol. kalau cuci muka di sini supaya bungas gitu Pak. Dilihat orang bersinar, wah bercahaya. Anu Pak Ya, dilihat orang bercahaya itu lah ini situsnya. Kayak Putri Junjung Buih Ya, juga cantik ya kalau Pak. Jadi ada Tiang Mahligai Tiang Mahligai ini situsnya namanya Tiang Mahligai. Iya silakan dah. Ya, sudahkah kita? Ya. Ya, silakan. Kita lanjut Ya. ke mana lagi Pak? Nih si pertapaan Mbak, Bu. Oke. Kita mau bisa. Oh ya, tapi masih online? Ya sip. Langsung jalan. Ya, jalan. Jalan aja. Yuk, tidak. Ini ada pengunjung. Jadi mukanya sini gitu. Nih. Oh, tempat-tempat ini Pak. Oh, tiang penjagaan. Nih tiang penjagaan kan dulu kan dijaga. Oh. Nah, Berarti ini istana Pak ya dulu ya?
Candi. Candi. Candi itu seperti Candi Borobudur itu kan tempat orang sembahyang tuh dijaga. Oh iya iya. Kalau istananya? Nah, kita kada tahu istananya itu di mana letaknya sebenarnya. Tanahnya mungkin sudah tenggelam kali ya. Iya, Bro. Jadi harta karun ya Pak ya. Iya, iya. Tenggelam mungkin. Tenggelam. Ini dijaga. Ini pun candi ini katanya ya, Tahu. itu dulunya itu di bawah. Di bawah. Iya, di bawah. Diangkat itu tahun Diangkat. 60-an ya, tahun 64 kalau nggak salah 66. Heeh. Baru bisa diangkat ke atas. Baru bisa Kan diangkat. kalau kayak seperti di Jawa itu kan karena ada gempa, ada gembrok ke bawah. Kalau kita ini bisa kena banjir ya kan, lalu Iya. hilang situsnya itu, kebakaran hutan sebagainya itu. Untung ini mungkin anjlok ke bawah lalu bisa diangkat. Iya. Kalau ini tiang penjagaan ini kan mungkin menjaga ini nih. Kan Menjaga pertapaan ini Pangeran candinya, Suryanata ini ya. pertapaannya, Bu. Yang motif asli itu bata merah di dalam Iya, Pak, itu bata merah. Itu bata Batanya awal Bu asal. Iya. Kalau yang apa granit ini kan Oh, bukan sekarang ya. itu, sekarang itu buatan itu. Jadi ini Pak sama juga Pak pada tempat penjagaan Penjagaan ini penjagaan. Ini kan pertapaannya di sini dikawal kan ini pangeran ini. Oh ini tempat pertapaan pangeran. Pangeran Suryanata Pangeran ini. Suryanata. Suaminya dari Putri Oh ya setelah Junjung Putri Bui. Junjung Bui ini ya. Ibu suaminya. 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 Yang dari Majapahit. Ya, yang dari Majapahit itu ya ini. Mungkin Pak langsung kita Bisa Ya, dijelaskan silakan aja. dulu Pak, Ya ini. situs pertapaan. Yang kilan-kilan. Ya, di kilan tuh di sini. katanya Oh, apa itu Pak? Tahu. Pirli dia tahu ini deh. apa ya kalau dipakai lidi itu ya Pak ya? pakai Gila ini itu. dia ada ini ya. Kepercayaan saya Pak. Iya, kepercayaan mereka mana Pirli tadi? Pir. Ano kilanan tuh kesan apa? Pek. Mengilap. Kalau lebih panjang? Ada katanya. Oh ya. Nah, inilah situs pertapaan Pangeran Suryanata. Ini pertapaan Pangeran Suryanata. Pangeran Suryanata ini merupakan raja pertama di negara Daha ini. Suami dari Putri Junjung Bui. Akhirnya Pangeran Suryanata ini kan dengan Putri Junjung Bui itu moksa, kata orang moksa hilang. Hilang karena hilang, mereka ini tidak ada makamnya. Anda seperti yang turunan yang ketujuh tuh ada makamnya, ini ada. Itu tahta dilanjutkan siapa Pak? Selanjutnya setelah hilangnya raja. Anaknya lagi. Oh tapi, Ada- tapi sudah ada anaknya. Ya, sudah ada kan anaknya ada dah sudah. Anaknya kemudian pindah mereka ke negara Daha, kerajaan. Anaknya siapa Pak namanya? Ada anaknya, lupa namanya. Cuma kerajaannya itu tetap dijalankan oleh Lembu Mangkurat. Lembu Mangkurat itu kan ibarat kita sekarang ini perdana menterinya gitu kan. Nah, itu yang menjalankan pemerintahannya itu. Nah, kan kita kisahnya. Nah, inilah sih. Kita Pak bisa Ya, silakan ada karena pengunjungnya juga Pak. Ya, ini ada pengunjungnya juga di Iya. dalam ini, mereka juga melihat-lihat. Kita bisa langsung Nah, ini menanyakan. Raden Putra ini anaknya kemudian dinobatkan sebagai raja negara Dipa untuk menggantikan sang istri. Sang istri itu Namanya pun diganti dari Raden Putra menjadi Pangeran Suryanata. Nah, itu Punyai dua orang punya dua orang anak. anak. Nah, Raden Suryawangsa dan Raden Suryagangsa. Suryagangsa. Mereka itu nanti yang menggantikannya lagi. Negara Daha. Ya. Itu. Nah, ini ada pengunjung. Ini ada pengunjung. Oke. Pak, Oke. kita langsung aja Pak. Ya, silahkan aja nih pertapaan. Dalamnya Pak. Ya, Itu silahkan. ada apa? Bisa disorot langsung pertapaan Pangeran Suryanata. Ini adalah salah satu situs pertapaan Pangeran Suryanata. Di sini ada kepercayaan Pak ya? Ya, Menggunakan ada lidi kepercayaan. Jadi, siapa mengambil Boleh lidi? coba, Pak? Ya, silakan Kita boleh aja, coba, silakan Pak. aja, Ya, ambil Bu. aja kalau ada, silakan aja. kita Bu. coba, Bu. Ya, nah. Itu nah. Menurut Bagaimana, Pak, ini. caranya, Pak? Nih, nah, ini. Nah,
Dikisahkan menurut tradisi yang sudah ada sejak dulu bahari, lidi yang dipanjatkan doa kita dengan mengharap berkah doa di sini semoga cepat dikabulkan. Biasanya Allah memanjang. Bila memanjang sama saja dan memendek. Setelah dicabut, diambil lagi lidi di dalam lingkaran bebatuan tersebut lalu kembali diukur. Ukurnya dengan memanjang, apa? doa sampean dipercaya akan dikabulkan. Apabila sama saja memendek, maka doa sampean dipercaya akan lambat dikabulkan. Jadi kalau yang memendek dikabulkan tapi lambat. Iya, tajak dulu di sini Bu, ini di pertapaan. Bisa contoh langsung Bu. Iya, bisa. Ambil. Oke. Ambil, dikilan dulu. Dikilan, tatak dulu sedikit. Ini ya. Doanya apa Bu? Belum doanya kan. Dikilan dulu. Itu ditatak dulu lah. Dipotong dulu. Iya, Belum. silahkan. Sampai sini ya. Kilan. Nah, Lalu ditancapkan di. Duanya Ditancapkan ke Iya, situ. ditancapkan ya. Pakai doa tapi ini Pak ya. Cara ibu aja doanya itu. doanya apa Bu? Doa. Dalam hati aja Iya. doanya ya. Siap Bu. Ini pertapaannya ini. Sini Kak Pak. Ya, silahkan aja di mana, Bu. Nah, kayak gitu. Setelah itu dicabut kembali. itu berapa lama Pak? Kita tahu, berdoa aja dulu ibu aja dulu. Berdoa ya. Doa dulu ya. Oh begitu. Maaf. Nah, ini ambil yang tidak. Nah, cabut lagi, Bu. Bu. Kilani, Pak. Kilani, Bu. Nah, berpanjang. Kadang panjang Pak ay. Berarti lambat tekabul. Kamu siapa Coba ada coba lagi, ada dicoba silakan. Iya. Siapa tahu bisa Cepat kawin. tuh jadi nanti ketika kawan-kawan berkunjung di Amuntai nanti bisa. Ya. Mudah-mudahan Mudah-mudahan nanti bisa. Hadiah beliau, Hah? hadiah apa ini? Ada dua hadiah. Hmm. Meminta salah insya Allah Iya. jadi kabulakan. Iya. Amin. Amin. Ini berdepannya, berdoa panggil senata. Gue nggak ada. Ya, cepatlah. Wah, Bu panjang nah. dilihat tuh panjang Bang. Nah, panjang. Nah, Panjang kah? Bu panjang. Sedikit aja panjang. Sedikit lagi sampai doanya. Oh, amin. Ayo kawan-kawan lanjut lagi. Ya. Oke ya. Oke, lanjut kita ke situs utama. Nah, itu Ke sama. situs. Halo. Kemana lagi nih, Pak? Silakan, ya. Nih situs utama Candi Agung Amuntai. Silakan, inilah situs Kita ke muka berarti kita ke muka. muka. Maju. Mas ini ada anunya, ini ada penjaganya. Oh, ada Nah, penjaganya. silakan aja bertakon lawan Siden. Siden lebih tahu masalah situs Candi Agung Amuntai. Silakan, Ibu. Jadi kami minjem mic-nya ulang. Nah, iya. Minjem mic. Dan salah. Silahkan mentor. Oh, mentor silakan. Tapi Kak. Saya mau masak Bu. Kan mau tanya apa? Para kita. Nah ya. Nah ya udah. Nyaringin dem lah. Lanjut. Baiklah kawan-kawan, kita sudah di tempat ya. Ini situs Candi Agungnya. Jadi di sini saya dengan Ibu siapa ini Bu? Bu Arbeina, Ibu Arbeina selaku dari penjaganya sini Bu. nggih juru pelihara. Juru pelihara. Jadi di sini Bu, tolong bisa pian jelaskan bagaimana situs dari Candi Agung ini Bu. Awalnya berdirinya situs Candi Agung ini adalah yang mempelopori adalah Ampujit Mika dari negara Keleng. Anak oleh Mangkubumi. Nah,
Waktu dulu di negeri Keling itu sering terjadi huru-hara dan bela bencana jadi Bentar, kita kita kamu aja lah. Kita kamu kak. Nah. Ya. Pian menghadap ke sini. Enggak. Ya. Kalau waktu dulu tuh kan hendak mencari tanah yang bebeherum tadi untuk mendirikan kerajaan. Iya. Karena kerajaan di negeri Keling itu sudah keadaannya sudah jadi kita tuh kada aman, banyak huru-hara, bela bencana kan. Nah lalu setelah Amang Kubumi meninggal dan diperintahkan kepada anak anda Ampo Jet Mika untuk mencari tanah yang bebeherum tadi. Nah setelah itu ringkas ceritanya lalu ditemukanlah tanah yang bebeherum tadi di kota Amuntai di sini. Nah, lalu sih bikin percandian, awalnya bikin percandian. Terus lagi setelah bikin percandian lalu sih menaklukkan dari kerajaan-kerajaan kecil. Oh jadi sebelum ada Enggak. kerajaan negara Dipa sudah ada kerajaan di sini. Ada Sebelumnya. kerajaan negara kerajaan Kahuripan tapi dia Kahuripan. sekitar 7 kilo atau 8 kilo dari Candi Agung sini. Di arah mana Bu? Arah sana Pak. Sana Pak langsung ke Sungai Dikum sana. Oh jadi ada satu kerajaan Enggak. namanya Kerajaan Kuripan. Enggak. Kerajaan Kahuripan itu kita tuh hendak hancur. Sudah mau runtuh ya. Lalu datangnya Ampo Jet Mika tadi hendak bikin kerajaan. Nah lalu bersatu dinamai Kerajaan Negara Dipa Kahuripan. Oh iya. Nah setelah bersatu lalu Ampo Jet Mika tadi memerintahkan kepada pengawal untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil. Ternyata ditaklukkan oleh Ampo Jet Mika. Nah di sini Kerajaan Negara Dipa. Kerajaan Negara Dipa Kahuripan ini besar pengaruhnya dari kerajaan-kerajaan luar disegani orang. Nah, di sini terkenal dengan pusat perdagangan waktu itu. Apa Bu komoditas? Ya komoditas keperdagangan. Berdagang tuh kan dari kerajaan-kerajaan lain pusat berdagang di sini. Oh, pasarnya ya, Bu. Kerajaan luar kan berdagang di sini. Nah, jadi pusat perdagangan di sini. Iya. Dan Itu ini besar. situs Candi Agung ini kayak candi biasa Bu lah. Inggih. Tempat ibadahnya Ya. ada tempat pertapaan kayak itu. Inggih. Karena latar belakangnya dari agama Hindu. Inggih awalnya Hindu. Jadi Nah, di sini Bu dari situs ini ada apa aja Bu di sini? di sini ada hamparan-hamparan beta yang bersusun rapi. Ini mulai asli dari awal Bu. Inggih sekitar abad ke-14 Masehi. Nah, jadi kurang lebih 500 tahun. Iya. Inggih. Berarti pada saat penggalian saya pernah dengar ini katanya masih nggak rapi kayak gitu. Enggak, Kemudian enggak rapi. dirapikan, ha? Masih kita tahu apa aja. Beta bara atau bahamburan beta-betanya. Nah, tahun 1960 penemuan awalnya candi yang menemukan awalnya ini masyarakat kita Amuntai di sini. Nah, tahun 1961 lalu Persmen boleh dibongkar. Nah, lalu disusun dirapikan seperti ini betanya ini. Baiklah kawan-kawan, kita berada di salah satu situs yaitu situs Telaga Darah. Jadi Pak, bagaimana sejarah dari situs Telaga Darah ini sendiri? Jadi situs Telaga Darah ini menggambarkan ibu dan ayah setelah mendengar kematian putra beliau yang kembar di lingkungan Candi Agung Amuntai ini. Ini jadi itu kisahnya itu kisahnya. Itu sejarahnya Pak ya. Sejarahnya itu. Jadi Fatmaraga dan Sukmaraga itu anak dari lupa aku ini. Anak dari siapa ini lupa aku. Fatmaraga dan Sukmaraga itu anak dari lain Empu Jet Mika lain lah. Lupa aku ada Ya gitu. mungkin salah satu dari keluarga kerajaan Pak ya. Kerajaan itu nah. Ya, Cuma salah satu. namanya lupa aku nah. Ya. Jadi inilah situsnya, yaitu bisa dilihat kawan-kawan, situs Telaga Darah Empu. katanya ini Pak kalau Ya. Tanah. biasanya bisa kadang-kadang bisa berubah ya warna airnya bisa jadi merah kata-katanya itu. Benarkah Pak? Adakah yang pernah menemukan hal tersebut? Kada tahu kada pernah aku nah. Kada tahu ya kan. Apakah itu ada atau kada pernah aja. Iya.
Tapi yang berkembang di masyarakat ada Pak kalau begitu ya Pak ya. Ya ada. Kadang-kadang berubah merah kadang menjadi darah, dan ini dipercaya juga orang sering mengambil air di sini Kegunaannya untuk Pak? penyembuhan yang sakit itu ini dan sebagainya, untuk campuran mandi di rumah dan sebagainya. Cuma ini kering kelihatannya ini, nah itu telaga darahnya ini. Oh jadi banyak wisatawan yang Ya. menggunakan media air ini untuk penyembuhan Untuk penyakit. penyembuhan penyakit dan sebagainya. Tapi bukan wisatawan, keturunannya juga. Oh iya. Keturunan mereka yang jauh-jauh dari Kaltim, Kalteng atau seputaran Kalimantan Selatan yang jauh-jauh Iya. datang ke sini, ada yang minta air di sini untuk penyembuhan ini, penyembuhan itu dan sebagainya. Oke. Di sini. Baik Pak, kita lanjut lagi Pak ke Ya, situs berikutnya. Oke, kap. Nah, pada. Nih pada ya, inilah keterangannya aja kok kena kayak kata. Saudara. Nah, Luuk Badang Sanak terletak di Desa Loksuga. Tower Gading, nah kan di situ pembunuhannya. Oh, jadi dibunuh tuh. Anaknya 2 orang pemuda kembar, berarti anak-anak Empu Bandastana. Jadi kawan-kawan inilah Inilah situs. sejarah situs Telaga Darah. Iya. Nah, Empu Mandastana, Luuk Badang Sanak letaknya di Desa Loksoga, termasuk Desa Haur Gading, Kecamatan Amuntai Utara. Jaraknya sekitar 1 km dari kota Amuntai. Luuk Badang Sanak adanya di Sungai Palimbangan yang mengalir terus ke Sungai Tabalong, di mana terjadinya peristiwa pembunuhan ini. Oh, iya, Pak. 2 orang pemuda kembar, kakak beradik dari anak Empu Mandastana yang bernama Bambang Sukmaraga dan Bambang Patmaraga. Dibunuh oleh pamannya sendiri karena adanya perasaan cemburu. Lantaran Putri Junjung Bui mempunyai perasaan kepada si kembar, yang mana ratu ini pernah menjatuhkan bunga nagasari sebagai tanda cinta. Oh. Nah, ini kisah asal usulnya pembunuhan itu. Pembunuhan karena cinta lah. Cinta. Iya. Nah, kemudian kisah yang di Telaga Darah ini. Nah, Oh iya. hancuran Telaga Darah. Ibundanya itu di sini nih, ibundanya ayah dan Bunda Patmaraga Sukmaraga ini bunuh diri lantaran mendengar kabar bahwa anaknya itu dibunuh oleh pamannya. Kisah ini berkaitan dengan Telaga Darah. Berarti si Empu Mandastana ini raja kah? Seorang saudagar dari Kerajaan negara di dari Keling. Yang pertama datang ke sini kan kakak beradik Empu Mandastana. Iya. Satunya dengan Empu Jatmika. Nah, iya kan itu kan dua lah itu. Nah. Asalnya kan India mereka itu ya karena jadi mencari tanah harum. Ah, Ya kan tanah harumnya itu dapat ya di Amuntai. ah. Mendirikan kerajaan di sini namanya Kerajaan Kauripan. Oh, Kuripan yang pertama. Kerajaan apa ini Daha kah? Gerada. Lain kerajaan apa ini namanya di sini kedinget aku nih. Kerajaan aduh. Kauripan nggak ya rasanya? Kuripan ini. Ah. Amuntai. Kauripan Amuntai ini mencari karena zaman Hindu itu kan apabila bukan dari kastanya kada boleh jadi raja. Oh iya. Nah, ya kalau Iya, Pak. ya mereka tuh kan saudagar kada boleh jadi raja. Nah, saudagar lalu dicari siapa yang bisa jadi raja, maka lalu mencari Putri Junjung Bui tadi jadi ratu. Ya karena Ratunya itu masih belum menikah tuh malah. belum lagi kan menikahnya karena dengan Pangeran Suryanata Dari Majapahit. dari Majapahit itu kan. Nah itu kisahnya tuh kan kayak itu. Oh iya. Oh, jadi anak saudagar ini harus disingkirkan kayak itu karena inya jatuh cinta. Jatuh cinta juga ada gitu, nah ceritanya kan kayak itu. Kalau abahnya Putri Junjung Bui, Putri Junjung Bui ini timbulnya itu karena Lembu Mangkurat, anaknya dari Empu Jatmika tuh kan Lembu Mangkurat tuh. Betapa kan orang kita sini Bapak. Oh iya betapa. Betapa orang kita sini model Bapak orang tuh di muara sungai lalu keluar buih. Buihnya tuh jadi putri ya Junjung Bui. Oh itu asal